Baik, selamat sore semuanya. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 9 Manajemen dan Kepemimpinan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Singaraja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Komang Rusmini dengan NIM 227021006 sebagai pemilik dari stand kedai mahasiswa, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Emma Yohana Berusnambela dengan NIM 22570210001. Perkenalkan, nama saya Niputu Melda Utami dengan NIM 22570210008. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama oleh rekan saya. Baik, untuk Ayu, pertanyaan yang pertama ini kami akan mempertanyakan mengenai profil dari usaha yang dibangun Ayu, yaitu dari kedai mahasiswa. Nah, untuk pertanyaan kami itu, bagaimana sih awal mula usaha ini didirikan? Oke, terima kasih atas kesempatannya, Emma. Jadi langsung saja saya jawab untuk pertanyaan yang pertama ini. Jadi awal mulanya saya mendirikan stand kedai mahasiswa ini adalah berawal dari konten di TikTok, yang dimana tepatnya itu di daerah Denpasar dan di Badung. Banyak sekali ada inovasi dari masyarakat setempat yang menjual dari dimsum mentai. Nah, dari sana juga terbesit ide dari saya untuk mendirikan stand kedai mahasiswa ini, yang salah satu menu yang dijual itu adalah dimsum mentai, yang saat itu juga di Singaraja masih jarang ada yang menjualnya seperti itu. Kalau boleh tahu mengenai nama dari kedai tersebut, yaitu kan kedai mahasiswa. Nah, kenapa sih diberikan nama dari usaha ini kedai mahasiswa? Di beberapa jam sebelum saya membuat poster di stand ini, saya masih bingung untuk menentukan nama dari kedai yang saya akan dirikan tersebut. Jadi karena saya itu anak ketiga di keluarga saya yang biasa disebut dengan Komang, akhirnya saya mengambil nama tersebut, yaitu singkatannya Mang. Dan karena saya masih menempuh pendidikan menjadi mahasiswa, dan saya juga menyingkat itu menjadi siswa, jadilah kedai mahasiswa, di mana kedainya Komang yang masih sebagai mahasiswa, seperti itu. Oh, berarti untuk nama dari kedai ini terdiri dari urutan anak keberapa dan profesi kita, atau yaitu sebagai pelajar gitu ya, atau mahasiswa gitu. Oh, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, sejak kapan sih usaha ini berdiri? Jadi awal berdirinya usaha ini baru-baru aja sih, sekitar dari tanggal 30 Agustus 2024. Jadi masih bisa dibilang masih beberapa bulan sudah berjalan, seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih produk yang dijual di dalam kedai tersebut, dan apakah ada usulan untuk menu-menu yang yang baru yang akan di-launchingkan berikutnya? Baik, untuk menu yang saya ada di kedai mahasiswa ini terdiri dari, yang pertama bestsellernya itu adalah dimsum mentai, yang kedua ada risol mayo, risol mentai, pangsit kukus kuah, pangsit goreng kuah. Jadi ada sih beberapa ide di pikiran saya yang ingin saya wujudkan di kedai mahasiswa ini, di mana saya ingin membuat sebuah inovasi, di mana saya akan membuat berbagai varian dari dimsum mentai, di mana seperti mungkin di dalamnya itu akan diisikan dengan jamur, ayam suwir, lalu ada sambal, lalu ada juga telur puyuh, seperti itu. Baik, untuk menu-menu yang sudah disebutkan tadi, kalau boleh tahu, apa sih yang membuat kedai mahasiswa ini memilih menu-menu tersebut? Apakah ada motivasi dari internet atau apa dan sebagainya? Jadi mengapa sih saya itu memilih menu-menu tersebut? Mungkin karena awal mulanya itu di Singaraja kan masih jarang sekali ada dimsum mentai seperti itu. Jadi untuk menu-menu yang lainnya itu, karena di Singaraja ini mayoritas penduduknya dan warganya itu suka pedas, akhirnya saya mencetuskanlah pangsit kuah pedas, seperti itu. Nah, untuk risol mayo dan risol mentai ini saya berpikir kalau misalkan saya hanya menjual risol mayo aja, mungkin belum ada inovasi yang lain. Dan risol mayo itu kan dari kalangan anak-anak bisa memakan sampai orang dewasa. Jadi untuk risol mentainya juga mungkin karena ingin memberikan sebuah produk baru di Singaraja ini, seperti itu. Oke, baik Ayu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan ditanyakan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan.
Baik Ayu, selanjutnya yaitu pertanyaannya mengenai permasalahan apa itu yang sering muncul dalam usaha yang Ayu jalankan selama ini, dimana kalau misalnya kualitas produk Ayu ini kan makanan. Nah ini itu kan biasanya susah dikonsistenkan, dan bagaimana caranya agar Ayu ini agar bisa menjaga kualitas makanan tersebut agar tetap terjaga. Baik, terima kasih Melda atas pertanyaannya. Jadi untuk tantangan apa aja sih yang sudah terjadi di kedai mahasiswa ini? Jadi beberapa itu. Yang pertama, komunikasi antara saya dengan pegawai saya, di mana saya beberapa akhir ini sering kecolongan ataupun stok dagangan itu di stand itu habis. Jadi saya mengatasi permasalahan tersebut dengan selalu meng-cross check atau mengecek karyawan saya setiap jam 4 atau jam 5 sore untuk memastikan apakah stok dagangan di stand itu masih ada atau tidak. Nah, untuk menjaga konsisten dari makanan yang saya jual itu adalah dengan memilih bahan-bahan baku yang memang berkualitas, terutama daging ayam, yang selalu saya mengutamakan itu daging ayam yang fresh seperti itu. Nah, untuk menjaga konsistensi lainnya itu adalah dengan cara mengukur setiap bahan yang saya masukkan ke dalam adonan saya. Jadi rasa dari makanan yang saya buat itu tetap seperti sebelum-sebelumnya yang disukai oleh customer seperti itu. Baik. Nah, pastinya di sini kan banyak ya, ada yang menjual berbagai-bagai macam makanan yang sama. Nah, yang paling sering dalam kita lalui dalam perdagangannya itu kan persaingan ya. Nah, bagaimana cara Ayu ini untuk mencari atau membuat agar pelanggan itu tertarik agar membeli dagangan Ayu ini? Baik, untuk pertanyaan ini mungkin caranya itu mempertahankan. Yang pertama itu dengan konsistensi dari rasa yang saya jual kepada makanan saya, itu salah satunya. Lalu yang kedua adalah menjaga kebersihan dari stand, cara servis kepada pelanggan. Salah satunya itu adalah dengan mencuci tangan dan menggunakan selop tangan ketika memasak dan melayani dari customer tersebut. Jadi selain itu juga saya selalu menerapkan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa, di mana mungkin beberapa orang cenderung ingin dilayani mungkin sederhana, mungkin dengan senyum. Mungkin dari sana customer itu jadi senang dan mungkin akan balik lagi ke stand ini. Baik. Nah, selanjutnya itu pertanyaan mengenai usaha Ayu ini kan baru berjalan kan ya. Apakah sudah mendapatkan izin usaha atau bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Melda. Jadi untuk terkait dengan izin usaha ini, karena usaha yang saya dirikan ini sifatnya itu personal, tidak langsung ke pemerintahan. Jadi secara personal itu saya sudah meminta izin kepada orang yang memiliki tanah di kawasan ini. Dengan cara itu saya dengan menyewa seperti itu. Jadi sejauh ini saya sudah diizinkan untuk berjualan di Taman Kota Singaraja ini seperti itu. Baik, karena pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami sudah terjawabkan oleh pemilik yaitu Ayu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ayu lagi untuk penutupan dalam wawancara ini. Baik, terima kasih kepada rekan saya itu Emma dengan Melda karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi sebagai narasumber di tugas manajemen dan kepemimpinan ini. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Mohon maaf jika terjadi kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Selamat sore.